Pernahkah pikiranmu terasa seperti ruangan yang penuh dengan pikiran-pikiran yang berantakan, di mana menemukan kedamaian tampaknya hampir mustahil? Mari kita lukis sebuah gambar. Bayangkan sebuah ruangan penuh dengan benda-benda dari lantai hingga langit-langit, yang masing-masing melambangkan pikiran, kekhawatiran, tanggung jawab, dan kewajiban. Ada perasaan kacau yang luar biasa, bukan? Analogikan ruangan ini dengan pikiran kita. Pikiran yang berantakan ibarat ruangan yang berantakan, dipenuhi barang-barang yang tidak diperlukan, di mana kamu hampir tidak bisa bergerak, apalagi menemukan apapun. Ini adalah ruangan yang penuh dengan pikiran, kecemasan, dan kekhawatiran. Tempat ketenangan pikiran terasa seperti mimpi yang jauh. Pertimbangkan stres yang ditimbulkan oleh ruangan yang berantakan. Terus-menerus tersandung barang, rasa frustasi karena tidak dapat menemukan apa yang kamu butuhkan, tekanan karena mengetahui ada kekacauan yang harus dibersihkan. Sekarang, pikirkan bagaimana hal itu diterjemahkan menjadi pikiran yang berantakan. Stres karena harus memikirkan banyak hal dan tanggung jawab, rasa frustasi karena tidak bisa fokus, tekanan dari masalah yang belum terselesaikan, dan harapan yang tidak terpenuhi. Pikiran yang berantakan dapat menimbulkan kecemasan. Ini seperti berada di ruangan di mana setiap benda menarik perhatianmu. Hal ini menyebabkan kamu berpindah dari satu benda ke benda lain, tidak pernah benar-benar fokus atau rileks. Ini adalah keadaan gangguan mental yang terus-menerus, di mana keheningan dan kedamaian ditenggelamkan oleh obrolan pikiran yang tak henti-hentinya. Dan sama seperti ruangan yang berantakan, akan sulit untuk dijelajahi. Demikian pula pikiran yang berantakan, sulit untuk menemukan kedamaian di ruang yang penuh dengan kekacauan. Sulit untuk berpikir jernih ketika pikiranmu penuh dengan pikiran. Sulit untuk fokus pada hal yang benar-benar penting ketika kamu terus-menerus terganggu oleh kebisingan pikiranmu sendiri. Namun, bagaimana jika ada cara untuk merapikan ruangan ini, untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu, untuk menciptakan ruang, untuk menertibkan kekacauan? Bagaimana jika ada cara untuk menghadirkan rasa tenang dan tentram yang sama ke dalam pikiranmu? Bayangkan jika ada cara untuk merapikan ruangan ini, menjernihkan pikiran, dan menciptakan ruang untuk kedamaian dan ketenangan. Pernahkah kamu menganggap minimalis sebagai alat untuk mencapai ketenangan pikiran? Mari luangkan waktu sejenak untuk mendalami konsep minimalisme. Minimalisme bukanlah konsep universal. Sebaliknya, ini adalah filosofi yang mendorong kamu untuk menemukan nilai lebih sehingga menumbuhkan kepuasan dan kedamaian. Pada intinya, minimalis adalah tentang mengurangi kelebihan. Ini tentang menghilangkan kehidupan kita. Ini bukan sekedar soal memiliki lebih sedikit harta benda, meskipun hal itu seringkali menjadi bagian dari hal tersebut. Sebaliknya, ini tentang membuat keputusan yang disengaja tentang apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Prinsip minimalisme melampaui bidang fisik. Ini bukan hanya tentang merapikan rumah atau ruang kerjamu, tetapi juga tentang merapikan pikiran, komitmen, dan waktumu. Ini tentang berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting, membuang hal-hal lain, dan menciptakan ruang untuk kedamaian, kegembiraan, dan kepuasan. Bayangkan pikiranmu sebagai ruangan yang penuh dengan objek, pikiran, kekhawatiran, rencana, dan mimpi. Seiring waktu, ruangan ini bisa dipenuhi barang-barang yang tidak perlu, membuat kamu merasa kewalahan dan stres. Tapi bagaimana jika kamu bisa merapikan ruangan ini? Bagaimana jika kamu dapat menyingkirkan hal-hal yang tidak terlalu berguna bagi dirimu, sehingga memberikan ruang bagi kejelasan dan kedamaian? Itulah kekuatan hidup minimalis. Ini bukan tentang kekurangan atau hidup dalam keterbatasan. Ini
tentang membuat pilihan secara sadar dan mengembangkan lingkungan, baik secara fisik maupun mental, yang mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan dirimu. Ini tentang menyadari bahwa lebih sedikit memang bisa lebih baik, dan bahwa dengan menyederhanakan, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas dan bermakna. Ini seperti membersihkan ruangan yang berantakan, membuang hal-hal yang tidak perlu, dan hanya menyimpan apa yang membawa nilai dan kegembiraan. Jadi, seiring kita melanjutkan perjalanan ini, mari kita pertimbangkan bagaimana kita dapat menerapkan prinsip minimalis dalam kehidupan kita, menciptakan ruang untuk ketenangan pikiran. Manfaat apa yang dapat diberikan minimalisme dalam kehidupan dan pola pikirmu? Mari selami lebih dalam. Salah satu keuntungan paling signifikan dari menerapkan gaya hidup minimalis adalah pengurangan stres. Bayangkan sebuah ruang di mana segala sesuatu memiliki tempatnya, di mana kamu tidak terus-menerus tersandung kekacauan, baik secara fisik maupun metaforis. Itu menenangkan, bukan? Itulah yang ditawarkan minimalis. Ketika kamu meminimalkan harta benda, kamu tidak hanya merapikan ruang fisikmu, kamu juga merapikan pikiranmu. Kamu membebaskan energi mental yang sebelumnya dihabiskan untuk mengelola dan mengkhawatirkan berbagai hal. Hasilnya, tingkat stres kamu menurun dan kamu akan merasa lebih nyaman. Manfaat minimalis yang kedua adalah peningkatan fokus. Dengan lebih sedikit gangguan di sekitarmu, lebih mudah untuk berkonsentrasi pada tugas yang ada, baik itu proyek kerja, hobi, atau bahkan sekedar mencari buku yang bagus. Hidup minimalis memungkinkan kamu membenamkan diri sepenuhnya pada momen. Bayangkan sebuah dunia di mana kamu tidak terus-menerus diganggu oleh telepon yang terus berdering, meja yang berantakan, atau jadwal yang sangat padat. Itulah dunia minimalis yang dapat membantu dirimu. Selanjutnya, mari kita bicara tentang waktu luang. Kalau kamu tidak terus-menerus membeli, mengatur, dan membersihkan barang, kamu memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar bagi dirimu. Ini bisa berupa menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih, mengejar minat, atau sekedar menikmati momen kesendirian yang tenang. Gaya hidup minimalis bukanlah tentang merampas diri sendiri. Sebaliknya, ini tentang memberikan ruang untuk pengalaman yang lebih bermakna. Dan yang terakhir, manfaat utama gaya hidup minimalis adalah ketenangan pikiran. Ketika kamu menyederhanakan hidupmu, kamu tidak hanya menyingkirkan kekacauan fisik, kamu juga menghilangkan kekhawatiran, gangguan, dan kewajiban yang tidak perlu. Hal ini menciptakan rasa tenang dan tentram yang merasuki setiap aspek kehidupanmu. Dengan lebih sedikit kekacauan dalam pikiran dan gaya hidupmu, ada lebih banyak ruang untuk kedamaian, kegembiraan, dan hal-hal yang benar-benar penting. Jadi mengapa tidak mencoba gaya hidup minimalis dan melihat bagaimana hal itu dapat mengubah hidupmu? Bagaimana minimalis membawa ketenangan pikiran? Ini adalah pertanyaan yang banyak kita renungkan. Jawabannya terletak pada esensi minimalis itu sendiri. Minimalisme bukan hanya tentang memiliki lebih sedikit barang. Ini tentang mengurangi kekacauan dan gangguan yang mengaburkan pikiran dan kehidupan kita. Bayangkan, pikiranmu adalah sebuah ruangan. Sekarang bayangkan ruangan ini dipenuhi dengan segala macam barang, furnitur, dekorasi, pernak-pernik, dan sebagainya. Saking penuhnya, sulit untuk bergerak, sulit berpikir, sulit bernapas. Ini mirip dengan pikiran yang berantakan, dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, dan tugas yang terus-menerus menarik perhatian kita. Sekarang bayangkan menghapus beberapa barang ini. Saat kamu melakukannya, ruangan mulai terbuka, ada lebih banyak ruang untuk bergerak, lebih banyak udara untuk bernapas, kamu dapat melihat segalanya dengan lebih jelas. Inilah yang dilakukan minimalisme terhadap pikiran kita. Dengan mengurangi kekacauan dalam hidup kita, minimalisme menciptakan ruang untuk kejelasan, fokus, dan perdamaian. Gaya hidup minimalis mendorong kita untuk fokus pada hal
yang benar-benar penting pada hal yang membuat kita bahagia dan puas. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.